Dalam transmisi mobil manual, ada pengemudi yang menekan sebagian pedal kopling agar mesin beroperasi lebih lancar. Ada juga pengemudi yang bahkan memiliki kebiasaan mengistirahatkan kaki mereka di pedal kopling. Ini dikenal sebagai kaki menempel kopling. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini benar-benar buruk untuk mobil Anda? Untuk memahami bagaimana kopling yang ditekan sebagian dapat membantu mesin beroperasi lebih lancar, tetapi juga mengapa kebiasaan ini dapat merusak mobil Anda, pertama-tama, kita harus mempelajari dasar-dasar pengoperasian mesin pembakaran dalam dan juga kopling. Mesin adalah otot mobil. Mesin menghasilkan gaya pendorong yang diperlukan untuk memindahkan kendaraan. Perlu dicatat bahwa torsi yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam bervariasi tergantung pada kecepatan mesin. Dalam kondisi berkendara normal, gaya penggerak yang dihasilkan oleh mesin lebih dari atau sama dengan gaya yang menolak gerakan mobil. Namun, apa yang terjadi jika hambatan lebih besar dari gaya penggerak di roda? Ini akan menghentikan gerakan mesin dan mesin akan mogok. Untungnya di dalam mobil ada mekanisme untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kekuatan ini. Itu adalah transmisi. Anda dapat dengan mudah mendapatkan kecepatan yang berbeda pada output transmisi dengan menggunakan tuas persneling. Karena daya yang dihasilkan adalah hasil torsi dan kecepatan sudut, Anda akan bisa mendapatkan torsi yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan mengurangi kecepatan output. Singkatnya, kapanpun kendaraan membutuhkan lebih banyak torsi atau pasukan torsi dari mesin terlalu rendah, Anda harus turun ke gigi yang lebih rendah. Mari kita lihat contoh dari kedua kasus tersebut. Untuk mendaki bukit ini, kendaraan membutuhkan torsi tinggi. Inilah alasan mengapa Anda menggunakan gigi yang lebih rendah di atas bukit. Jika tidak, mesin akan mogok. Ketika RPM mesin terlalu rendah, torsi yang disuplai oleh mesin juga akan terlalu rendah. Ini terjadi saat mobil dihidupkan, sehingga untuk mendapatkan torsi roda yang tinggi, Anda harus menstarter kendaraan dengan gigi rendah. Ini mencegah mesin berhenti saat mobil menyala. Ini adalah cara profesional untuk menghindari stall mesin. Setiap kali kebutuhan akan torsi tinggi atau pasukan torsi terlalu rendah, Anda harus beralih ke gigi yang lebih rendah. Namun beberapa pengemudi menghindari stall mesin tanpa mengganti gigi. Mereka hanya menekan sebagian pedal kopling. Untuk mempelajari cara mereka melakukannya, mari kita lihat cara kerja kopling. Kopling berada di antara mesin dan transmisi. Pada dasarnya, kopling adalah mekanisme untuk menghentikan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Dalam transmisi manual, perubahan gigi hanya dapat terjadi ketika tidak ada aliran tenaga ke transmisi dan Anda memutuskan aliran dayanya dengan menekan pedal kopling. Sekarang, kembali ke teknik kopling. Bayangkan situasi ini. Di sini pengemudi mengoperasikan kendaraan dengan gigi yang tinggi tetapi dengan putaran mesin yang rendah. Torsi yang disuplai oleh mesin berjumlah rendah karena kecepatan mesin yang rendah dan juga karena memakai gigi tinggi. Torsi tidak diperkuat. Situasi ini pasti akan mengarah ke stall mesin. Alih-alih menggunakan gigi yang lebih rendah, pengemudi menekan pedal kopling secara parsial. Ini berarti bahwa mesin sebagian terlepas dari transmisi dan beban pada mobil sangat berkurang. Ini secara instan menyelamatkan dari keadaan stall mesin. Sekarang, sambil terus menekan sebagian pedal kopling, ia juga menekan pedal gas. Proses ini membawa kecepatan mesin ke tingkat torsi yang lebih tinggi dan sekarang dia dapat melepaskan pedal koplingnya. Dengan demikian, dia telah mencegah stall mesin tanpa mengganti gigi. Pengemudi melakukan kaki menempel kopling selama operasi ini. Meskipun ini sepertinya teknik yang cerdas, kaki menempel kopling tidak baik untuk mobil Anda. Mari kita lihat mengapa. Dalam kopling, gerakan dari roda gila dipindahkan ke transmisi dengan bantuan cakram gesekan. Ketika gaya eksternal yang baik diterapkan pada cakram, gerakan dari roda gila akan ditransfer ke transmisi karena gaya gesekan yang memadai. Sebuah pelat tekanan, mekanisme pegas, menyediakan kekuatan eksternal ini. Selama Anda tidak menekan pedal kopling, mekanisme pegas akan memasok kekuatan eksternal yang kuat.
Saat Anda menekan pedal kopling sepenuhnya, pelat tekanan akan bergerak menjauh dari cakram dengan bantuan pegas diafragma. Dengan demikian, transmisi akan dipisahkan dari roda gila. Singkatnya, ketika Anda tidak menekan pedal kopling, cakram gesekan dan roda gila akan bergerak bersama-sama, dan ketika Anda menekannya sepenuhnya, cakram gesekan dan roda gila akan dipisahkan. Tapi, bagaimana jika Anda hanya menekan pedal kopling secara parsial? Ini akan mengurangi gaya gesekan antara roda gila dan cakram gesekan, dan gerakan relatif terjadi di antaranya. Ini pasti akan menyebabkan keausan cakram. Inilah sebabnya mengapa ketika mengendarai kendaraan transmisi manual, Anda harus menekan pedal kopling sepenuhnya atau Anda tidak boleh menekannya sama sekali. Tekanan parsial pada pedal kopling akan merusak cakram gesekan dan roda gila dengan sangat cepat. Dalam situasi tertentu, tidak mungkin untuk menghindari kaki menempel kopling. Namun, dalam situasi yang tercantum di sini, Anda pasti dapat menghindari operasi ini. Mohon untuk menjadi salah satu pelindung kami. Dan lain kali saat Anda mengemudi, cobalah untuk menghindari menekan sebagian pedal kopling. Terima kasih.